Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, lebih baik kita mengenal apa itu negosiasi. Jadi, negosiasi merupakan aspek mendasar dari hubungan antara pengusaha dan karyawan yang memengaruhi berbagai elemen seperti gaji, disiplin, dan kondisi kerja. Kedua belah pihak memiliki keleluasaan dalam kontribusi mereka yang mengarah pada peluang tawar-menawar yang potensial. Materi selanjutnya yaitu bangkit dan mundurnya perundingan bersama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perundingan informal dan perkembangannya di Inggris. Sejak awal ketenagakerjaan, perundingan antara pengusaha dan pekerja telah dilakukan secara informal. Namun, pada pertengahan abad ke-20, perundingan ini mulai berkembang menjadi lebih formal di Inggris. Hal ini menandai awal dari pengakuan resmi terhadap hak pekerja untuk berunding dan membentuk serikat pekerja yang menjadi landasan bagi hubungan industrial yang lebih terstruktur. Yang kedua, awal abad ke-20, pola dasar perundingan, meskipun hanya sekitar 10% pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja, pola dasar untuk perundingan kolektif telah ditetapkan. Fokus utama perundingan ini adalah pasar produk, terutama dalam industri pembuatan kapal dan permintaan kapas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi serikat pekerja masih rendah, ada kesadaran akan pentingnya perundingan kolektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, tahun 1960, perubahan dalam manajemen dan perjanjian kolektif, pasar tenaga kerja yang ketat menyebabkan manajemen lokal mulai mengabaikan perjanjian kolektif. Dalam konteks ini, perundingan pemberi kerja tunggal menjadi lebih umum. Hal ini mencerminkan pergeseran kekuasaan dalam hubungan industrial, di mana pengusaha mulai lebih berfokus pada negosiasi individu daripada kolektif, yang berpotensi merugikan posisi tawar pekerja. Dan yang terakhir, pada awal abad ke-21, penurunan cakupan perundingan kolektif. Terdapat penurunan drastis dalam cakupan perundingan kolektif di sektor swasta. Dengan hanya 1 dari 5 pekerja yang terlibat, penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam mempertahankan relevansi dan kekuatan mereka di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan fleksibel. Secara keseluruhan, perjalanan perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan dalam kebijakan ketenagakerjaan, dan evolusi serikat pekerja. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak pekerja, tantangan tetap ada dalam mempertahankan dan memperluas cakupan perundingan kolektif di masa depan. Materi selanjutnya mengenai the cause of collapse atau penyebab keruntuhan. Runtuhnya perundingan kolektif tidak sepenuhnya disebabkan oleh Undang-Undang Anti Serikat Pekerja pada tahun 1980-an. Meskipun undang-undang ini memang meningkatkan kesulitan dalam organisasi serikat pekerja, penarikan diri dari perundingan bersama tidak terjadi secara merata di seluruh industri. Perundingan kolektif masih bertahan di sektor-sektor tertentu seperti listrik dan kereta api, tetapi menghilang di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan manufaktur makanan. Data juga menunjukkan bahwa kemunduran perundingan kolektif sudah dimulai sebelum adanya undang-undang tersebut. Dengan tempat kerja yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, cenderung lebih sedikit menggunakan perundingan bersama dibandingkan tempat kerja yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perundingan bersama mungkin sudah dimulai menurun seiring waktu, terlepas dari intervensi legislatif. Lalu yang terakhir, perubahan pemerintahan tidak memberikan dampak signifikan terhadap tren penurunan perundingan kolektif. Meskipun pemerintah Partai Buruh pada akhir 1990-an mendukung serikat pekerja dengan memperkenalkan prosedur legal untuk pengakuan serikat, hal ini tidak cukup untuk membalikan tren penurunan perundingan kolektif yang terus berlangsung hingga abad ke-21. Materi selanjutnya yaitu the pressure of competition atau tekanan persaingan. Lingkungan persaingan yang terus berkembang telah merusak stabilitas perundingan kolektif. Pada awalnya, serikat bekerja dapat mengorganisir semua pengusaha dalam pasar yang tidak sempurna untuk menetapkan upah yang seragam. Namun, dengan ekspansi pasar produk yang melampaui batas nasional, serikat pekerja tidak lagi mampu mengontrol pasar ini. Karena pengusaha dapat memperoleh tenaga kerja dari negara lain yang menawarkan biaya lebih murah. Persaingan yang lebih ketat semakin mengikis perundingan kolektif, terutama di sektor-sektor dengan banyak pesaing. Di perusahaan yang mendominasi pasar, perundingan kolektif masih bertahan. Namun, di perusahaan dengan banyak pesaing, perundingan ini terus menurun. Persaingan yang tinggi mengurangi
profitabilitas dan ruang bagi pengusaha untuk berkompromi dengan serikat pekerja, sehingga perundingan kolektif semakin jarang terjadi. Privatisasi juga membawa dampak signifikan terhadap perundingan kolektif. Sektor-sektor yang dulu dikuasai oleh negara kini harus menghadapi pasar terbuka. Beberapa sektor seperti listrik dan telekomunikasi tetap mempertahankan perundingan kolektif, sementara yang lain seperti bus dan catering mengalami penurunan drastis. Secara keseluruhan, penyebab utama kemunduran perundingan kolektif adalah meningkatnya persaingan di pasar produk. Meskipun pembatasan legislatif juga berperan, tekanan kompetitif yang lebih besar membuat pengusaha semakin sulit memberikan konsesi kepada serikat pekerja yang pada akhirnya mengurangi cakupan perundingan kolektif. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang memilih untuk mempertahankan perundingan bersama sebagai bagian dari strategi hubungan karyawan mereka. Materi selanjutnya, perubahan karakter pada perundingan bersama. Perundingan bersama mengalami perubahan signifikan dalam keterlibatan serikat pekerja. Dari sangat mendalam di masa lalu hingga menjadi sangat minimal di saat ini di beberapa sektor. Tidak hanya cakupannya yang berkurang, tetapi pengaruhnya juga menurun drastis. Survei menunjukkan penurunan tajam dalam negosiasi antara manajer dan perwakilan serikat dalam berbagai isu, seperti rekrutmen dan perencanaan tenaga kerja, dari tahun 1980 hingga 2004. Negosiasi mengenai organisasi kerja kini jarang terjadi, terutama di sektor swasta, dan perundingan bersama lebih sering bersifat konsultatif. Di banyak tempat kerja dengan perwakilan serikat, hubungan antara serikat dan manajemen lebih sering ditandai oleh konsultasi dan penyampaian informasi daripada negosiasi. Meskipun perundingan bersama selalu merupakan campuran antara kerjasama dan konfrontasi, dalam beberapa dekade terakhir, aspek kerjasama lebih mendominasi dibanding masa lalu, ketika ancaman pemogokan lebih nyata dan konfrontasi lebih menonjol. Selanjutnya, proses perundingan. Proses perundingan mencakup beberapa jenis, seperti perundingan distributif atau zero sum yang bersifat konfrontatif, di mana pihak-pihak bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari keuntungan. Sebaliknya, perundingan integratif atau win-win lebih berfokus pada pemecahan masalah dengan pendekatan kooperatif dan suasana yang lebih informal. Selain itu, ada juga perundingan intraorganisasi yang bertujuan mengelola preferensi dan kepentingan internal dari pihak yang diwakili, serta pembentukan sikap yang bertujuan mempengaruhi iklim opini secara luas. Kedua proses ini sangat penting untuk keberhasilan perundingan dan pengelolaan hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang berunding. Selanjutnya, intra-organizational efficiency. Efektivitas negosiasi dipengaruhi oleh kompleksitas internal serikat pekerja dan pengusaha yang memiliki kepentingan beragam. Tantangan ini membuat kesepakatan sulit dicapai, sehingga efisiensi intraorganisasi sangat bergantung pada kejelasan aturan dan kemampuan pengelolanya. Prosedur internal yang gagal dapat menghambat negosiasi, seperti dalam mogok penambang tahun 1984 sampai 1985. Yang berakhir tanpa kesepakatan. Efisiensi perundingan memerlukan aturan yang jelas di kedua belah pihak agar negosiator dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan tawar-menawar. Hubungan tawar-menawar sendiri dapat didefinisikan sebagai sejauh mana negosiator mampu saling memahami kendala yang mereka hadapi dan kemungkinan reaksi satu organisasi terhadap tindakan organisasi lain. Dengan hubungan tawar-menawar yang kuat, negosiator memiliki kebebasan bertindak dan bermanuver yang lebih besar daripada saat hubungan tersebut lemah. Mereka dapat secara informal mengajukan solusi yang memungkinkan dengan cara yang tidak berprasangka buruk dan tidak akan ditentang jika saran mereka ditolak. Mereka dapat membiarkan pihak lain menunjukkan kekuatan atau kemarahan di depan umum tanpa bereaksi berlebihan. Menyadari bahwa pertunjukan semacam itu ditujukan untuk meredakan tekanan internal organisasi yang mendukung negosiator yang melakukannya, bukan untuk memusuhi negosiator yang mereka hadapi. Mereka dapat memberi wawasan kepada negosiator lawan tentang prioritas mendasar dari pihak yang mereka wakili, dan tentang kekuatan perasaan dan pada berbagai isu tawar-menawar dari konstituen mereka.
Ini tidak berarti bahwa kadang-kadang negosiator dengan hubungan tawar-menawar yang baik mungkin tidak melihat keuntungan dalam taktik taktis yang meningkatkan ketidakpastian yang dihadapi lawan mereka. Namun dalam jangka panjang, hubungan kekuasaan akan dikelola dengan paling efisien dan dengan penggunaan sanksi yang paling sedikit jika hubungan tawar-menawar itu kuat. Salah satu cara untuk menggambarkan hubungan tawar-menawar yang kuat adalah bahwa ia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Persahabatan yang dekat tetapi profesional adalah ciri beberapa hubungan tawar-menawar yang produktif. Hubungan tawar-menawar yang kuat dapat berubah menjadi hubungan mementingkan diri sendiri antara para profesional yang saling menyetujui jika mereka tidak dihadapkan pada semacam akuntabilitas demokratis atau manajerial. Selanjutnya yaitu ada konsiliasi aktif. Ada berbagai macam intervensi pihak ketiga, mulai dari konsiliasi hingga arbitrase. Di satu sisi, konsiliasi mungkin hanya memfasilitasi pertukaran informasi antara pihak yang bersengketa. Di sisi lain, arbitrase adalah proses koalisi yudisial di mana sidang formal menghasilkan putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Namun dalam praktiknya, ada berbagai intervensi yang lebih atau kurang aktif antara kedua sisi ekstrim ini. Beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai mediasi. Salah satu bagian dari peran konsiliator adalah peran yang relatif pasif dalam menyampaikan persepsi dan usulan antara pihak yang bersengketa, yang biasanya ditempatkan di ruang terpisah. Namun dalam praktiknya, peran tersebut dengan cepat menjadi lebih aktif. Langkah pertama yang penting mungkin mengejutkan adalah membuat para pihak sepakat tentang apa yang tidak mereka setujui. Hal ini dapat memakan waktu karena mereka seringkali memiliki persepsi yang berbeda tentang apa yang dipersengketakan dan masalah apa yang mendasarinya. Konsiliasi yang efektif dapat membutuhkan berbagai keterampilan. Para pihak yang berselisih seringkali terjebak dalam cara tertentu dalam memandang masalah yang dipersengketakan. Sehingga pandangan baru dari konsiliator dapat memungkinkan mereka untuk mengemasnya kembali dengan cara yang baru dan lebih dapat diterima. Bagian awal yang penting dari tugas konsiliator adalah meminta masing-masing pihak secara independen dan sendiri untuk menjelaskan dan menganalisis masalah, menguji dan merumuskan kembali, serta menyelidiki ambiguitas untuk memperjelas pemikiran para pihak yang berselisih. Pandangan baru konsiliator dan pertanyaan yang benar-benar naif dapat membantu para pihak untuk menghindari jalur pemikiran yang usang dan pemikiran lateral yang selalu dapat membantu. Selanjutnya yaitu ada arbitrase. Arbitrase ketenagakerjaan memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah sekedar hadir dan sebagai pilihan, sebagai ancaman untuk mendorong hasil yang dinegosiasikan. Dalam satu contoh kasus, jika kalian tidak menyelesaikan di antara kalian sendiri, kalian akan bergantung pada orang luar, seorang profesor acak. Salah satu prospek arbitrase adalah membuat para pihak menganalisis perselisihan mereka dengan memaksa mereka untuk menyusun dan menyetujui ketentuan acuan. Seperti yang telah disebutkan, ini sendiri merupakan negosiasi karena ketentuan acuan yang baik harus menetapkan batasan yang cukup ketat untuk membatasi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh arbiter yang tidak kompeten. Fungsi arbitrase lainnya adalah memberi kedua belah pihak kesempatan untuk membicarakan rasa malu sehingga tidak akan merusak hubungan mereka yang lebih luas. Salah satu contoh tipikal adalah ketika seorang manajer menengah melakukan kesalahan, mungkin dengan mengabaikan beberapa peraturan informal yang menurut kebiasaan dan praktik menjadi hak para pekerja. Manajemen senior mungkin tidak ingin terlihat menyerah, tetapi mereka puas jika keputusan manajer yang malang itu dibatalkan oleh seorang arbiter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan, jadi perundingan bersama telah lama menjadi kerangka utama dalam hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja, terutama di sektor publik dan beberapa profesi tertentu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perundingan bersama di sektor swasta telah menurun drastis. Sebagian besar disebabkan oleh perubahan lingkungan kompetitif dan pergeseran struktur pasar kerja. Meskipun perundangan perlindungan pekerja telah meningkat, seperti hak-hak kerja individual dan upah minimum, keberadaan perundingan bersama sebagai mekanisme utama peraturan ketenagakerjaan menjadi semakin terbatas.
Perundingan bersama tidak hanya menawarkan manfaat langsung bagi pekerja seperti representasi dan perlindungan hak, tetapi juga berfungsi sebagai elemen penting dalam struktur demokratis dan pluralis di tempat kerja. Penurunan dalam perundingan bersama dapat mengurangi kualitas perwakilan dan penyesuaian terhadap perubahan, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja. Sejarah menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran penting dalam membentuk demokrasi dan menyediakan perwakilan yang sah. Meskipun tantangan baru dari teknologi dan krisis global menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan bentuk-bentuk representasi ini.